Selamat datang di Suka-Suka Channel. 走唔甩噶啦，想走啊，跳落啊！我嚟吩咐你啊，你唔好上嚟啊！過去啦，走啦！ Kali ini saya akan membahas film yang banyak sekali digandrungi oleh anak-anak muda yang dikira bisa kaya dengan cepat, ternyata malah hidup semakin melarat. Berjudul God of Gambler tahun 1989, dibintangi oleh dua keangkat. Saya yakni Choi Yun Fat dan Andy Lau. Pasti sudah tahu tentang film apa ini, jadi langsung saja kita bahas di sini. Memperlihatkan sebuah kasino yang di situ ada seorang pemain yang secara terus-menerus menang tanpa kalah sedikit pun, di mana sang manajer kasino pun memperbesar kamera pengawasnya untuk memastikan siapa itu, dan setelah melihat cincin yang terus dimainkannya, sang manajer pun akhirnya sudah bisa memastikan bahwa pria itu adalah seorang pemain yang tidak akan pernah kalah dalam permainan apapun, tidak memiliki foto identitas yang jelas, tapi namanya sangat terkenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian. Dialah sang dewa judi Kojon Musik. Saat ini call center nah ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebat kemampuannya, di mana permainan pertama adalah mahjong, yang saya pribadi tidak terlalu paham bagaimana sistem permainannya, yang pada intinya Katen bisa dengan sangat lihai memenangkan permainan. Cuma tersebut musik hai muncul, musik Chawifuma Chanopatik. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya yang memang seorang pemain dadu profesional, yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya jelas dia bukanlah pemain dadu yang ecek-ecek. Saat itulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang God of Gambler, di mana julukan yang disandangkan padanya jelas bukan sekedar isapan jempol belaka, karena telinganya jelas lebih peka dari orang normal, yang membuat Kochun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Giliran Katen yang bermain, dia pun meminta cocoknya diganti dengan yang lebih berat dan lebih keras, yang mana kocokan seorang pria sejati jelas lebih cepat dan lihai dari kocokan seorang wanita, sampai-sampai membuat satu dari hancur yang menghasilkan kemenangan telak bagi Kochun Musik. Zaskia Bang Jono kami kutai tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Kuat untuk mengalahkan seorang gambler asal Singapura. Jam telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri, juga minum solo. Sing Yihai monyet heboh, masih sibuk aciok hop karena aku cuma adalah tipikal orang yang tidak tegaan, apalagi si pria Jepang ini sempat akan bunuh diri juga. Akhirnya Katen mau membantunya dan sebagai hadiah si pria Jepang pun memberikan bodyguard terbaiknya. Mulai Hongkong polos aja Lewang mengaku seneng banget, entah anugerah seperti apa yang dimiliki Katen sampai bisa membuat dua anjing galak ini ketakutan. Namun ketika pocong akan melanjutkan perjalanan, dia pun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh Michael hingga membuatnya terguling dan kepalanya terbentur batu setiap sila kedua. Ini tanggung jawabnya. Michael pun terpaksa membawa Koshien ke rumah kumuhnya, di mana saat mereka memeriksa dompetnya di sana tidak ada KTP atau nomor kerabat yang bisa dihubungi, sehingga Michael dan kawan-kawan terpaksa harus mengurusnya sampai Katen benar-benar pulih kembali. Musik hai. Nah, kesenggol serius Aicom Gadget tahun Kerling Barus ini tak disangka insiden tersebut ternyata membuat Katen mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil, di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Michael dengan mengajak Kochun ke tempat judi yang walaupun Jensen melarangnya, Michael tetap membawanya karena konfirmasi memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya kepada si bos memiliki tempat ini. Michael mengaku bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya, sehingga tanpa ragu si bos pun bersedia menerima tantangan Michael untuk bermain kartu dengan Katen. Satu hal
Yang menarik dan tidak hilang dari Cotton adalah dia hobi memakan coklat, lebih tepatnya coklat yang dibungkus dengan plastik kemasan yang walaupun sekarang dia sedang hilang ingatan, Kwon tetap hobi memakan coklat favoritnya B6 Uji. Higan saatnya bermain Michael dan filsafat pun terus mengapitnya dan memberitahu supaya kucing bermain hati-hati dan jangan asal menaikkan jumlah taruhan dimensi bos. Yang melihatnya pun lama-lama menjadi kesal dan menyuruh mereka berdua untuk diam saja dan biarkan Kwon bermain sendiri. Oke, Mas. Di sisi lain dan hebatnya adalah meskipun Kucur sedang hilang ingatan, kemampuan insting dan tingkat kepekaannya sebagai seorang dewa judi ternyata tidak ikut hilang, di mana pada momen ini wajah Pocong terlihat sangat serius seperti sedang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya yang akhirnya membuat Michael dan kawan-kawan untung besar dari permainan tersebut. Hai senyum, hai bohong ya, hai semoga bermanfaat. Oleh Eko, kemenangan itu pun membuat Michael dan kawan-kawan menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya si Kwon ini karena hampir mirip seperti karakter Domino di film Deadpool. Jika kalian tahu, Domino adalah salah satu karakter di film Marvel yang merupakan supervillain satu-satunya yang bisa memanipulasi keberuntungan sehingga setiap apapun yang dia lakukan pasti beruntung, keputusan yang diambil pasti selalu benar, ujian esai pasti dia selalu dapat nilai 100. Nah, dalam uji coba ini Cotton terbukti mampu merubah kartu yang ada di tangannya. Entah bagaimana caranya, tetapi ketika Michael sengaja menyembunyikan 2 kartu yakni 3 scope dan 3 diamond secara mengejutkan, kartu 3 diamond tiba-tiba pindah ke dengan Cotton yang pada saat bersamaan berubah kartu yang ada pada tangan temannya menjadi King Diamond. Luar biasa. Burhan dari situ Michael dan kawan-kawan pun terus memanfaatkan concern dengan bermain di tempat yang berbeda hingga akhirnya mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dan mampu membeli sebuah mobil untuk pertama kalinya karena mereka terlalu berfoya-foya uang. Hasil kemenangan pun langsung ludes dalam sekejap sehingga Michael memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir yang berteman baik dengan boboho beliau bernama pemancing ini. Bagusnya tak ingin membuang waktu, Michael pun langsung mengajakku ke sebuah tempat judi di mana Cotton yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya pun nampak ogah-ogahan untuk bermain sehingga Michael meminta sahabatnya untuk membeli beberapa coklat yang diinginkan oleh Kwon. Di rumah full maya saat keluar dari toilet, Michael pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui Kwon telah menghabiskan seluruh uang taruhannya. Yang dikenal itu adalah bentuk kekesalan Cotton yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya. Alhasil Michael yang kesal pun meninggalkan kau di pinggir jalan. Di mana saat Michael akan pulang dia pun tak tega jika harus meninggalkan kostum sendirian sehingga dia memutuskan untuk kembali dan mengajak Kocor untuk pulang bersamanya. Musik hai karena takut ditagih oleh pemancing, Michael pun mogok ujung pindah ke sebuah rumah bordil milik salah satu temannya di mana pemancing mengetahui tentang hal tersebut dan mengirim anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Terjadi kejar-kejaran di samping gedung yang sedang dibangun di mana Michael yang pecicilan pun pukul awitan di antara bambu. Meski akhirnya dia berhasil tertangkap juga Google account musik Toyo. Kebetulan sekali hai besoknya Senfone datangnya tempat pemancing untuk meminta Michael dilepaskan. Di manajemen mengatakan bahwa dia sudah membawa seseorang yang akan menjadi jaminan untuk Michael, yaitu sang God of Gambler. Cotton hahaha keren. Keusaha Hoyik Zaman Sing pun meminta Coconut menunjukkan kemampuannya yang mana pada awalnya kucing mengalami kesulitan hanya untuk memainkan setumpuk kartu, tetapi ketika coklat favoritnya sudah masuk ke mulut, jangankan memainkan kartu, memainkan sebilah pisau saja dia bisa sangat lihai sampai-sampai membuat Paman Sing ketakutan. Musik hai gua Doodle nama juga usai tahu setelah Michael berhasil dilepaskan
kita akan dibawa ke rumah Katen. Dimulai di situ ada seorang wanita cantik bernama Yuli yang merupakan kekasih dari Kochun dan tak lama muncul ajudan atau orang kepercayaan Kochun bernama Ye. Kita panggil saja Samsul ini. Bentuknya renyah atas selama ini. Samsul merupakan duri dalam daging. Karena dia memiliki rasa iri terhadap kesuksesan yang dimiliki oleh Kors, sehingga dengan tidak adanya Kocor saat ini membuat Samsul mulai memiliki niat jahat, yakni ingin menguasai semua harta Katen dan juga memiliki kekasihnya, yakni Yuli Musik. Saat itulah Samsul berusaha untuk menggoda Basich, namun karena Yuli masih punya harga diri dan tidak ingin memberikan kesuciannya secara gratis dan cuma-cuma, Yuli pun memilih untuk loncat dari kamar yang membuat dia tewas saat itu juga. Dan sialnya adalah alat perekam suara milik Yuri pun diketahui loh Samsul yang kasetnya langsung dibakar, sehingga satu-satunya barang bukti akan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada, yang alhasil membuat Yuli harus mati secara sia-sia. Musik lungo jam dan betapa edannya si Samsul ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Senam, di mana Samsul meminta Nam untuk mengerahkan sumber daya dan pasukannya untuk mencari dan membunuh si Kochun, sehingga hartanya akan dibagi dua, 50-50 antara Nam dan si Samsul dan mobilnya Natrium. Jangan jelek words.com. Kembali ke Michael dan Katen yang didatangi oleh Dragon. Awalnya mereka menganggap juga Dragon adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Faun, tetapi ketika muncul para penjahat utusan Sinam, disitulah Dragon membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. Dipegang kresekin tuh, baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi, membuat mereka semua berpencar dimanapun ketakutan mendengar suara berisik tembakan pun memilih untuk bersembunyi dan menjauhkan diri dari konflik yang justru mempertemukan dia dengan si Samsul yang sadar jika pocong sudah hilang ingatan, sehingga Samsul memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tiba betul ya, Michael berhasil membuat Samsul tak sadarkan diri ketika Katen lari ke arah lain. Di situ ada Dragon yang sedang kesulitan, bahkan nyaris tewas jika saja tidak ada yang menolongnya, di mana saat Regen meneriaki kuat untuk mengambil sebuah pistol, disitulah sedikit ingatan Dewa Judi pun muncul dan musik jelek. Musik ya loh, setelah membantai habis semua penjahat Katen yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dan segera dari sana gimana di atas sengaja tijali keuh yang membuat terbentur, dilanjutkan dengan ditabrak mobil yang membuat kepalanya tidak berkaca hingga akhirnya dia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut Katen akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya, di mana saat siungan di situ sudah ada si Samsul mengatakan bahwa selama Coach menghilang, Yuli mengalami depresi berat yang membuat dia akhirnya nekat bunuh diri dengan loncat dari kamar atas, yang padahal kita semua tahu bahwa gubung opsi Samsul ini telah ngawadul dan telah menjadi seorang pengkhianat yang tidak tahu diuntung hubungan di tahu saat itulah muncul Michael yang langsung menyerang si Samsul. Namun karena kau tidak ingat dengan apa yang terjadi kemarin, bahkan si Michael justru dibawa para petugas dan dianggap sebagai orang yang halus. Setelah pulih, Katen pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih yang biasanya selalu ada. Yuli yang menemani kini sejak senyap pun harus antrian dan kedinginan tanpa ada kehangatan yang selalu diberikan oleh Yuli sebelumnya. Cuma beliau mau high hijab segi boleh main Samsul sendiri, senang bersama Enam untuk menjalankan rencana baru mereka. Anda ingat dengan si pria Jepang yang meminta coach untuk bertarung dengan seorang gambler dari Singapura ya? Ternyata Enam mengenal dekat gambler tersebut, beliau bernama Chan Kamsing. Kita panggil saja Kamsing
kambing tuyul. Katen dan kambing ternyata sudah tersebar kemana-mana di mana para judi mania melakukan taruhan pada pertarungan akbar tersebut yang pastinya akan menghasilkan lebih banyak cuan. Nah, barulah setelah kambing berhasil menang dalam duel itu, 6 akan membunuhnya sehingga keuntungan mereka akan jadi double taruhan menang hartoko turun aku juga akan dikuasai. Gemuyu cintagames.com. Dan untuk memastikan kemenangan abah kamu, Sing Samsul sudah memesan sebuah kacamata khusus berikut dengan kartunya, di mana kacamata tersebut memiliki teknologi yang bisa membuat pemakainya melihat tembus pandang sehingga 2 judi sekalipun tidak akan memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Hahaha. Pertandingan sendiri akan diadakan di sebuah kapal pesiar di mana Michael yang khawatir dengan keselamatan Katen pun nekat menyamar sebagai pramusaji mencoba kembali menjelaskan bahwa Samsul orang kepercayaannya telah berkhianat dan berniat jahat kepadanya. Golding Sago, dan apabila Michael benar-benar serius dengan semua perkataannya, Kok cuma akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai, dan sementara itu Michael diizinkan untuk ikut masuk dan diminta untuk diam dan menunggu sampai pertandingan beres. Dan inilah final battle sang God of Gambler termuda. Menyenangkan permainan pun dimulai dengan masing-masing dari kedua belah pihak yang memeriksa kartunya, yang tentu saja Samsul sang pengkhianat lah yang akan memeriksa kartu-kartu tersebut yang sudah jelas itu merupakan kartu khusus yang telah disetting sebelumnya. Intraks Holcim High tidak melibatkan deposit 12 perak. Permainan ini akan melibatkan uang puluhan juta, tapi bukan rupiah melainkan jelek bentuk mata uang dolar yang kau sendiri dimodali oleh si pria Jepang yang memang memiliki dendam pribadi kepada siap. Bahkan Xinjiang jahat tersebut. Hai musik di babak pertama pun dimulai dengan uang taruhan 20.000 dolar, di mana kamu Sing yang bisa melihat setiap kartu pun jelas bisa menebak dengan mudah, sehingga ketika kartunya jelek Kang Sing pun memilih untuk mundur pada babak pertama tersebut. Mons musik Jaan Song. Babak kedua permainan pun semakin sengit, di mana Katen yang percaya diri pun menaikkan taruhan hingga 5 juta dolar atau sekitar 71 miliar rupiah. Edan gak tuh yang jumlah tersebut sangatlah banyak, bahkan advender YouTube saya selama 10 tahun pun tidak akan pernah mencapai jumlah sebanyak itu. Hai Bu Yatim Japhihi.com. Embak men caps angin manfaat. Dan lagi-lagi Katen kalah dalam babak kedua ini karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Kamsing dengan kacamatanya jelas memiliki peluang kemenangan sebesar 100%, bahkan melawan seorang dewa judi sekalipun. Hou Sheng Hai Day Solo Ichvo hitung sampai babak terakhir. Tepat saat sedang pembagian kartu, Katen pun langsung menutup kartunya ketika si abah sedang menyalakan cerutu, sehingga satu kartu tersebut jelas tak bisa dilihat oleh korps. Ingin membuat kucur memiliki sedikit peluang untuk bisa menang. Hai Paman Hai Chibo KM. Karena modal dari si pria Jepang sudah habis, Katen pun nekat menaruhkan sertifikat rumah dan semua aset berharganya yang nilainya lebih dari 700 miliar rupiah milik pribadinya, sehingga kamu Sing yang merasa percaya diri pun ikut dengan taruhan tersebut, sehingga sekarang adalah babak penentuan untuk melihat siapakah orang yang akan mewek pada pertandingan ini. Uang gak mecih Eko, dan alangkah terkejutnya semua orang saat melihat kartu terakhir milik Kochun adalah as, yang berarti dia memiliki kartu sempurna yakni 4 kartu as. Saya tidak paham permainan poker jadi kurang tahu nama untuk jenis kartu seperti ini. Yang jelas pocong berhasil memenangkan babak terakhir ini, membuat semua harta si abah Kamsing ludes sampai tak tersisa ususu. Tak hanya itu, Katen akhirnya membuka sebuah fakta bahwasanya kacamata khusus milik si abah kambing ternyata dibuat sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga kacamata tersebut termasuk barang lama, di mana bocor sendiri
sendiri memakai alat yang sama buatan Jerman yang dibuat dalam bentuk softplan seharga lebih mahal dari milik Kamsing. Kan kampret magic di saat itulah Kojun berbisik kepada Samsul, mengatakan dasar pengkhianat kamu, lalu memberikan sebuah pistol mainan sehingga ketika Samsul dikira akan membunuh, kancing-kancing pun dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembak si Samsul hingga dia tewas. Saat itu juga di saat itu pula lah muncul si dragon yang langsung menodongkan pistol kepada mereka semua. Dimanapun yang cerdas pun telah merencanakan semua ini untuk membalaskan dendam si pria Jepang kepada Kamsing sekaligus membalaskan dendam pribadinya atas kematian Yuli yang ternyata sudah diketahui sejak awal berdasarkan kaset rekaman yang tidak semuanya terbakar pada malam itu coy. Hai, setelah semua berakhir Jepang pun sangat berterima kasih. Beracun yang telah membuat sikap si miskin ada akan dipenjara, di mana saat kau cuma akan diberi sebagian uang dari kemenangan tersebut. Kojun pun menolaknya dan hanya ingin diberikan satu coklat favoritnya dan juga ingin agar dragon menjadi bodyguard sekaligus orang kepercayaannya yang baru itu. Jugalah Michael memanggilku acur, namun dengan kembalinya ingatan dia dan kehidupannya sebagai seorang gadap gembler, mustahil bagi dia untuk bisa mengingat Michael yang bukan siapa-siapa sehingga ya sudahlah, mungkin ini nasibnya sebagai Michael pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni seorang pengangguran yang suka main judi yang untuk rokok satu batang saja dia tidak punya, apalagi untuk modal bermain judi. Dan tiba-tiba muncul Akot Hyun bersama nenek Michael yang sudah diberikan kalung emas 50 gram, di mana kau selama ini pura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai, dan mulai sekarang Michael dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi bisa melanjutkan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya. Laise Megasi tamat ending yang cukup mengecek. Potkan pesannya bisa kita ambil dari film ini sudah sangat jelas dan sudah sangat sering disampaikan oleh Bang Haji Homa Irama, yaitu jangan main judi kalau tidak punya modal. Lucu-lucu Saigon Wakil reaksi bertugas mencapai terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.